Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 5 ingin mempresentasikan radiasi elektromagnetik sinar ultraviolet. Nama saya Fauzia Anum dari kelas 12 MIPA 5 absen 9. Nama saya Muhammad Rafli Ardiansyah dari kelas 12 MIPA 5 absen 15. Nama saya Rahmalika Anissa, absen 19 dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Rosa Desri Amanda, absen 22 dari kelas 12 MIPA 5. Sinar UV. Berdasarkan bentuk, sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada pita 100 sampai 400 nanometer. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nanometer sampai dengan 1 mm. Berdasarkan sifat, sinar atau radiasi ultra ungu yang sering disingkat UV dari bahasa Inggris ultraviolet adalah radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak, tetapi lebih panjang dari sinar X yang kecil. Spektrum sinar UV. Pengertian sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang sekitar 10 hingga 100 nanometer dan frekuensi Hertz matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. Sinar ultraviolet dimanfaatkan untuk lampu UV, pemurnian air, operasi mata lasik, dan pembentukan vitamin D. Sumber terjadinya sinar ultraviolet. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Sinar UV dari matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut lapisan ionosfer. Lapisan ozon atau O3 di atmosfer dapat menyerap sinar UV sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Manfaat sinar ultraviolet. Yang pertama, meningkatkan produksi vitamin D. Paparan sinar ultraviolet dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga dapat memperkuat tulang, gigi, serta otot. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sinar ultraviolet dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat terpapar sinar UV, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang berfungsi sebagai perlindungan tubuh. Sel darah putih memegang peranan penting dalam melawan berbagai penyebab infeksi. Yang ketiga, memperbaiki kualitas tidur. Paparan sinar matahari yang mengandung UV dapat merangsang produksi hormon melatonin di dalam tubuh. Melatonin adalah hormon yang berperan mengatur siklus tidur. Jika kadar melatonin di dalam tubuh rendah, siklus tidur Anda dapat terganggu. Yang keempat, mengobati penyakit kulit. Paparan sinar ultraviolet juga diyakini bermanfaat untuk membantu mengatasi berbagai penyakit kulit, mulai dari jerawat, eksem, hingga psoriasis. Yang kelima adalah mencegah depresi. Apa hubungannya depresi dengan sinar UV? Kurangnya paparan sinar matahari berakibat pada menurunnya kadar hormon serotonin di dalam tubuh, sehingga lebih mudah terjadi depresi. Yang keenam, mengurangi resiko kanker. Terpapar sinar ultraviolet secara berlebihan memang bisa memicu kanker kulit. Namun dalam kadar yang tepat, paparan sinar UV justru bisa mencegah berbagai penyakit kanker, seperti kanker prostat, kanker pankreas, kanker ovarium, kanker usus besar, dan kanker getah bening. Bahaya sinar ultraviolet. 1. Kulit terbakar. Paparan sinar ultraviolet berlebih bisa menyebabkan kulit mengalami kondisi yang disebut dengan istilah sunburn atau terbakar. Biasanya kondisi ini disebabkan karena kamu mengalami sengatan matahari secara langsung dalam waktu yang lama. 2. Memunculkan tanda-tanda penuaan. Paparan sinar matahari berlebih biasanya membuat kulit Anda mengalami berbagai perubahan, dari mulai warna hingga teksturnya. Pasalnya, seiring dengan berjalannya waktu, sinar UV dapat merusak serat-serat di kulit yang disebut dengan elastin. Ketika serat ini rusak, maka kulit akan mengendur dan merenggang. 3. Meningkatkan risiko kanker kulit. Sinar UVB pada cahaya matahari selain menyebabkan kulit terbakar, juga dapat merusak DNA dan menekan sistem kekebalan kulit. Sementara sinar UVA dapat menembus dan merusak membran sel kulit serta DNA di dalamnya. 4. Merusak mata.
Terlalu lama menatap matahari dengan mata telanjang bisa menyebabkan penyakit katarak. Katarak bisa berakhir dengan kebutaan. Menatap terlalu lama sinar ultraviolet tanpa menggunakan pelindung mata dapat membakar mata layaknya kulit yang terbakar. Mata yang menatap langsung matahari juga dapat melukai retina. Area di belakang mata yang bertanggung jawab terhadap penglihatan ini akan rusak secara permanen. 5. Mengubah warna rambut. Berdiam diri di bawah sinar matahari siang tanpa pelindung kepala menyebabkan rambut rusak. Selain kusam dan kasar, ultraviolet pada sinar matahari siang juga dapat menyebabkan pigmen rambut berubah warna menjadi merah. Penerapan teknologi prinsip gelombang elektromagnetik sinar UV. 1. Mengobati penyakit kulit. Gelombang cahaya jenis sinar ultraviolet dapat dipakai untuk memperbaiki kondisi kulit tertentu, misalnya psoriasi, vitiligo, dermatitis, dan kanker kulit. 2. Mengatasi penyakit kuning. Penyakit kuning pada bayi yang baru lahir juga dapat diobati oleh terapi cahaya. Terapi ini dibutuhkan untuk memecahkan bilirubin menjadi senyawa yang dapat digunakan melalui ulin dan feses. 3. Mengurangi nyeri pada otot dan sendi. Terapi sinar dengan spektrum merah bisa mempercepat penyembuhan tulang serta mengurangi rasa nyeri pada penyakit tendinitis dan osteoartritis. Hal itu karena sinar merah bisa membantu perbaikan sel serta mengatasi peradangan pada jaringan otot dan sendi lutut. 4. Menjadi pengobatan penyakit kanker. Anda mungkin sering mendengar istilah radioterapi untuk penderita penyakit kanker. Terapi ini memanfaatkan gelombang cahaya berenergi tinggi seperti sinar X, sinar gamma, dan partikel proton untuk menghancurkan atau merusak sel kanker. 5. Mengatasi seasonal affective disorder. Prinsip kerja prinsip gelombang elektromagnetik sinar ultraviolet. Pertama ada gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk yang pertama mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang kedua mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Yang ketiga pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua ada gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan untuk yang pertama microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. Yang kedua berkomunikasi melalui radar, dan yang ketiga mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Selanjutnya, sinar inframerah. Sinar inframerah ini merupakan remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Dan biasanya sinar inframerah ini digunakan sebagai alat medis dan teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. Kemudian yang terakhir itu ada cahaya tampak. Jadi cahaya tampak ini merupakan sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinar melalui serat optik. Kemudian laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas atau memotong benda. Dan yang terakhir yaitu penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.